Responsif dengan reaktif itu sama-sama itu ya sama-samanya itu ya bisa menerima informasi, sedangkan bedanya dengan responsif kalau reaktif itu langsung menanggapi secara langsung dengan mungkin emosi yang berbeda dengan responsif. Oke, iya, ya udah apa, bener kok gitu ya, betul kok itu, ya, betul. Semuanya jawabannya sebenarnya betul. Kenapa? Jawaban itu sebenarnya benar. Hanya masalahnya ternyata kita baru bisa menyadari membahasakan yang saya maksud itu tidak mudah. Gimana? Ya. Itu saya itu tahu bedanya. Pokoknya reaktif yo ngomong aja, responsif ngomong aja. Tapi membahasakan itu kan tidak mudah. Ya. Nah ini itu juga yang terjadi pada anak-anak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas kan begitu. Ya. Anak-anak itu menjawab, kok tangannya nanti begitu jatuh ngedruk-gedruk tapi kalimatnya anak Tuhan gitu. Nah ini menjadi tugas kita ya, karena nanti ada komunikatif gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, responsif itu memang sama-sama tadi Ibu benar ya. Responsif dan reaktif itu ada persamaannya. Ya, sama-sama tanggap terhadap stimulus, terhadap keadaan. Hanya reaktif cenderung emosional gitu ya. Emosional. Ya. Terus pul ganti menteri, ganti pemain itu. Internalnya ono kebijakan saya orang menyengsarakan guru. Itu reaktif Bapak. Tapi kalau responsif itu berbeda. Ini mesti ada hal baru, mesti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu namanya responsif. Ya. Bapak Ibu hadir ke sini, ya, hadir di sini gitu ya. Kemudian mengatakan, ini jenis panitia ini yang mulai itu lagi, mulai si dikomono itu gowo gitu ya. Misalnya itu reaktif dengan keadaan ini dia reaktif. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, ke sekolah lagi itu hanya butuh waktu 10 menit. Ya. Di sini tetap berlangsung, ada yang ke sana. Itu namanya responsif, merespon keadaan yang ada. Nah Bapak Ibu, apakah kita itu reaktif atau responsif? Itu nggak masalah kadang-kadang bagi orang, tapi menentukan nilai kita. Ya. Setiap hal yang kita tunjukkan itu ada nilainya bagi kita, gitu. Ya. Jadi nggak ada yang menyalahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu pembundel baik, jajan ini kimia IHT orang lagi. Wes aku meluangkan waktu masih do cuti juga main berkoyor. Itu namanya reaktif Bapak Ibu. Nggak akan ngaruh, tidak akan mengubah suasana ini. Cuma menurunkan nilai dan kualitas Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nah kita itu diminta untuk responsif, akuntabel. Setiap pekerjaan kita, setiap kegiatan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian melayani karena kita memang semuanya, semua guru itu adalah pelayan publik. Publiknya siapa? Masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang menitipkan anaknya ke SMP 3 atau YUDA. Jadi kita pelayan masyarakat. Kemudian adaptif. Adaptif itu karena apa Bapak Ibu? Katanya di dunia ini tidak ada yang abadi selain perubahan. Bayangkan Bapak Ibu, dunia begitu cepat berubah, kalau kita tidak beradaptasi kita akan ditinggalkan. Ya. Akan sangat ditinggalkan kalau kita tidak adaptif. Tapi profesi guru kan nggak bisa digantikan Bu. Tidak bisa digantikan IT memang. Tapi ya, guru yang tidak mengenal IT akan tersisihkan. Sampai kapan? Sampai nanti musnah. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif dan harmonis. Ya. Oke, baik. Ya, seiring dengan keluarnya jumbo itu, maka kita akan melihat di sana kita kopi kan gitu ya. Sekarang klik dulu biar gak tegang gitu ya. Toolnya adalah tiang
ya. Ya, jika kopi 5, maka teh ada 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan. Ya. Yang lain masih berpikir, kok bisa kayak apa? Oh, semuanya ya. Paham ya? Ya. Oke. Paham. Pahamnya di mana Bapak Ibu? Jadi kalau kopi kan 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Nah, momen lainnya ya. Jika 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 9 sama dengan 8, maka 100. Nah, ini oke. 99. Oke. Ya, yang lain. 7 9. Ya. 9, 99, 97 ya. Berapa? 7 siapa yang menjawab 7? Ya, 7 ya. Sebentar saya berikan ke yang belakang dulu. Kenapa 7 Mbak? Ya. Kenapa 7? Jumlah hurufnya ada 7. Jumlah hurufnya 7 gitu ya. Ya, sebentar. Ini kenapa nih? Oh, berkedip gitu ya. Ini yang namanya responsif ini Pak. Betul sekali. Tapi jawabannya 7 ya. Bentar, kita tunggu. Ya. Saudara-saudara, kita menantikan hubungan dengan LCD ya. Ya, sementara sebelum LCD-nya bisa jalan, kita melakukannya juga LCD. Nah, langsung nanggung ke DW gitu. Cantum dulu bukan yang lain, bukan C yang lain gitu ya. Yang tadi lebih bagus Pak. Oke, sambil menunggu kuis-kuisan Bapak Ibu, sambil menunggu kuis-kuisan, mari kita berdiri dulu karena belum ada yang kita pelajari. Oke ya, baik Bapak Ibu ya, kita akan melakukan peregangan otot. Kita akan berhitung seperti anak SD. Nanti Bapak Ibu juga bisa memperlakukan ini di kelas ya. Kita akan berhitung tambah-tambahan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, tahan dulu. Sini 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, saya ini sih dokumentasinya belum ada gitu ya. Oh sudah ya, sudah direkam ya. Siap ya Bapak Ibu ya, siap ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kok itu tabrak-tabrakan gitu ya? Tabrak-tabrakan. Pak Samsudin tahu batas-batasnya. Mas Samsudin di depan. Ngato banget gitu ya. Benar Bapak Ibu. Dengan kecil kok kalian ya kepan meja gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Bu, Pak Samsudin di depan, Bu. Kasih contoh. Jangan, karena di angkatan kami Pak Samsudin itu ustaz. Waduh. Jadi kalau sudah Ustaz Samsudin gitu. Dulu ada Ustaz Samsudin dan Ustaz Aziz gitu ya. Aziz yang dia menjadi Kadinas gitu ya. Oh, kamu lebih gede? Oh gitu, ya. Ya itu bangga gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8.
Jika 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 9 sama dengan 8, maka 100 sama dengan 7. Karena apa? Satu berupa angka, satu berupa huruf deretan huruf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pak Samsudin ini, oh menurut ini mau ya kan sama. Tadi sudah mengatakan yes, kayak salah loro, kamu soalnya kayak loro kok ya. Nah sekarang ini tentang soto loh, kan nggak ada sininya di sini. Jika soto 8.000, bakso 10.000, mie ayam 14.000, maka soto berapa? 18. Ya ampun, cepet banget ngitungnya ya. 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 Oh, tangan. Ya. Kok semua rasanya dia begini? Yang lainnya sudah paham bisa takut. Kok rasanya begini? 2 kali bayar gitu ya. Nya seperti itu. Ya. Kok semua rasanya 2 kali bayar? Itu ngomongnya hitung-hitungan. Baik. Nah, saya ini Pak Samsudin nggak boleh kalah. Semangat. Jika Januari Bella membeli sepatu, mana ada Bu Bella? Oh anaknya. Februari Bella membeli dompet, April Bella membeli emas, maka Mei Bella membeli apa? Ayo Bu, cepetan Bu. Kisah itu kan menit Pak. Oke. Maka Mei Bella membeli apa ini? Mei Bella membeli lampu, tepat sekali ya, tepat sekali. CC ya. Ada jawaban yang lain? Lampu. Ayo Mbak, jangan mau kalah Mbak. Apa? Lilin, tepat sekali. Lampu, lilin. Ayo Pak Samsudin. Obor. Tembok. Bapak Ibu, lampu, lilin, terus apa? Lopes, tepat sekali. Tapi kok iya dong? Sepatu, dompet, emas, baik. Liontin, betul, Liontin. Pak, kamu tidak Pak? Siapa yang bisa menjelaskan ini ya? Oke, sini Mbak. Siapa yang bisa menjelaskan? Baik. Clue-nya itu adalah 12 bulan. Diawali dari bulan Januari, berarti di bulan pertama. Satu. Nah, berarti sepatu. Terus Februari di bulan kedua, D dompet. Gitu. Jadi Mei gitu ya, Mei dia bulan kelima diawali dari 5 itu diawali dari huruf L. Jadi bisa lilin, bisa lampu, bisa lopes tadi dan lain-lain. Iya, lemari gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang membatin. Itu Umi dijak itu tebak-tebakan seperti ini. Nanti di akhir, Bapak Ibu akan tahu apa bedanya joyful dengan fun, kan gitu. Nanti, karena miskonsepsi yang paling sering dalam deep learning adalah antara joyful dengan fun. Ya, ini. Jadi mengapa sih kok ice breakingnya kok tebak-tebakan begini gitu ya? Nanti biar Bapak Ibu tuh tahu yang diminta itu adalah joyful. Ada nilai pendidikannya di sini dibanding saya putarkan video kemudian warga gitu. Kemudian kita akan membicarakan topik tertentu, gak nyambung tuh. Just fun, not joyful gitu ya. Bapak Ibu, ini salinan saja. Sekarang. Ya, cepat-cepatan. Pilihlah jawaban yang benar. Ini kayak punya siapa itu? 15.
Berapa? 15. 19? 15. Oh 15, baik 15. Bu, kenapa sih kok 15? Oke, sebentar 15. Berapa? 19. Pak Samsudin? 21. 15, 19, 21. 21. Oh ada yang 15. Mbak yang 15 karena apa? 15-nya karena apa? Kalau ulet itu 7, Ulang itu 7. Bentar. kemudian bunga itu 2, Sebentar. Ulatnya berapa nilainya? 7. 7. 7 itu kalau di sini Ada kalinya ya Bu. 7 itu kalau di sini ada. Halo. 7 itu kalau di ada pitanya, ada bunganya di sini. Ini kan nggak ada. Kan nggak ada pitanya ini. Ini nggak ada pitanya. Bunganya pun juga beda. Bunganya juga beda. Jadi Jamnya juga kita- beda. Jawaban lain. Oh, beda. Jawaban lain. Jawaban lain. Baik. Bunganya beda. Tenang, tenang, tenang. Bapak Ibu, jadi ulang ini nilainya berapa? Belum tahu. Belum Ulang tahu. kalau pakai pita, ulang itu kan nilainya 7. Ini nggak pakai pita, nggak pakai bunga, jadi 5 itu kan kalau bulanannya 1, 2, 3, 4, 5 lah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok. Berarti Kelihatan itu operasi awalnya itu apa? Cetak aku. 18 itu dari mana? Kalau Pak I berapa? Kalau bunganya yang 1, Ini 2, 3, kan 4, bunganya 2 ini. Kok kali enam dari mana? Ini saja menunjukkan 5. 5 tambah 6, 11, 11 tambah Jiro 45, 16 16. 4 bun. 16. Kalau Pak I aku 16, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 2 double. Oh iya. Oh iya. Bapak Ibu, ini jamnya 5. Jamnya 5. Bunganya berapa? Bunga itu naik siji ini double. Gitu. Waduh. Berarti 4 di sini. 4 kali 5. 4 kali 5. 20 ditambah 6. Jadi jumlahnya 26. Bapak Ibu. Jawaban lain. Soal siji berapa nanti ini ya? Bapak Ibu, ternyata kita perlu teliti, Pak. Nah, selama ini kita itu kalau melihat masalah itu pokoknya bergerak gitu ya. Tapi nggak pernah kita mencari tahu kenapa sih kok bisa seperti itu. Gitu. Ini Bapak Ibu bagi guru, bentar fokus ya Bu. Ini baru permasalahan. Nah ini karena itu sembari kayak ngendi, ya dapat dulu. Bapak Ibu, kita sebagai guru melihat murid gitu ya, melihat murid mungkin melakukan kesalahan, mungkin sikapnya yang aneh, yang menyimpang, tapi kadang-kadang kita melihat permukaannya saja. Kita nggak tahu mengapa murid itu mengalami seperti itu, melakukan seperti itu. Nah, ini dites dengan begini nih Bapak Ibu. Coba kita jeli tidak? Oh ternyata ini mengalami 2 kali perubahan, melepaskan bunganya dan menambah bulanannya. Ini ternyata double bunga. Jadi jawaban yang benar adalah 26. Ya. Tepat sekali. Ya. Benar Pak? Malah 7/6 gitu. Oke Bapak Ibu, kita akan berkenalan ya. Perkenalan dulu. Fokusnya ada di sini. Kalau ini sekadar memanfaatkan space yang ada. Doa kepada siapapun dikirimkan, kemanapun diarahkan, ia akan kembali kepada kita. Maka mari kita doakan yang baik-baik untuk orang lain. Ya. Teman kita membeli kendaraan baru misalnya, kita jangan nyinyir dulu pakai kredit. Nah, artinya itu justru kembali ke kita. Suatu saat kita butuh sepeda motor itu saya kredit kan gitu. Ya. Jadi
kadang-kadang disuruhnya juga beda. Ya. Jadi amin aku nanti kok legane. Ya. Mbok ngono kae itu kan itu 5M. Maksudnya masuk 5M, 5M yo yakin. Maksudnya kok 5 tahun mengangsuh. Mobil baru itu 5M ya, 5 tahun mengangsuh. Bapak Ibu mari kita biasakan untuk bisa memberikan doa itu yang baik-baik. Karena apa? Doa itu akan kembali kepada kita. Sejengkal-jengkalnya kita memberikan doa yang baik. Gitu. Bapak Ibu kita akan berkenalan dulu. Clue-nya adalah jika belum tahu nyatanya jangan menilai dari katanya. Jika belum tahu nyatanya jangan menilai dari katanya. Suatu saat Bapak Ibu, seseorang masuk ke dalam ruangan, ya, masuk ke ruangan. Teman-temannya itu sebenarnya yang ada di situ, tapi rasanya pandangannya aneh, ya. Masih untuk ini. Ya. Kita menjadi salah tinggal kan, gitu. Itu kenapa? Rasanya saya belum melakukan apapun, tapi teman-teman sudah bisa punya sikap seperti itu. Ternyata ada seseorang yang berkata sesuatu. Nantilah kayak burani kayak ini sampai itu. Nah jadi kita masuk ke dalam ruangan itu termakan katanya, tapi belum tahu nyatanya. Bapak Ibu jangan menilai orang dari katanya sebelum tahu nyatanya. Ya. Nanti mungkin ditulis di grup WA kita. Ya, buat story ya. Jangan menilai orang dari katanya sebelum tahu nyatanya. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi saya akan memperkenalkan diri, ya. Perlu ya orang sih sudah biar tahu GR gitu ya. Bapak Ibu, nama saya Puji Handayani, gitu ya. Saya tinggal di perumahan Ketaron Taman Pemuntilan. Bapak Ibu siapa yang tahu Taman Agung? Taman Agung. Oh, ya. Pak Asam ya. Atau ada yang murid saya dulu? Murid Mbak? Oh gitu, Mbak Sopo. Tapi belum pernah diajar sama buku. Oh gitu, ya nanti saya ajar. Ya, ini ketemu. Karena apa? Di mana-mana ketemu muridnya. Nanti Ibu juga begitu. Kemudian Bapak Ibu saya menjadi pengawas di wilayah Kota Magelang dan Temanggung. Dulu Kota Magelang dengan Purworejo. Ya, jadi saya sampai di Pituruh, sampai di mana jembatan Butuh sana. Saya apal daun sana yang seringkali disikap nggak enak-enak itu gitu ya, nggak enak-enak. Intinya adalah dawet jembatan Butuh kan lihat kulit gitu ya. Masuk ditambah-tambah. Kayak anak kan loh kuliah di Jember Utara gitu. Kan tahu Universitas Jember Utara, mimpi iso nyingkap gitu ya. Bapak Ibu ini jadi saya sekarang wilayahnya sampai di Candiloto sana Bapak Ibu. Ya, Candiloto Sumur sana. Yang tertinggi adalah SMA Harapan Bangsa. Harapan Bangsa itu ada di daerah sama di daerah Bandungan, hampir mepet dengan Bandungan, gitu ya. Bandungan, ya, Bandungan di sana. Nah, ini unik Bapak Ibu. Saya punya 2 sekolah yang nanti salah satu kepala sekolahnya akan menemui saya di sini, ya. Karena kemarin berhalangan, jadi saya harus total kurikulum, waktunya sangat mepet, maka nanti ada yang akan menemui saya di sini. Salah satunya adalah kepala SMA Harapan Bangsa. Nah, Harapan Bangsa ini mayoritas muridnya itu agamanya adalah aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan, persentase setelah aliran kepercayaan adalah agama Buddha. Ya, agama Buddha. Sama dengan SMA Bakti Karya Kaloran. SMA Bakti Karya Kaloran itu dulu namanya SMA Prapanca. Prapanca itu adalah empu di agama Buddha. Nah di sana itu 40%-nya Buddha. Selebihnya ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik dan aliran kepercayaan. Ya, maka masuk ke daerah Kaloran itu di sana seperti masuk kampung Cina. Ya, jadi ada beberapa wihara kecil ya. Kalau tempat kita yang musola ya, di sana. Jadi keragamannya seperti itu. Dan sekolah-sekolah di Temanggung itu rata-rata memiliki murid yang agamanya Buddha. Gitu. Di SMA Satu Pamaan, di SMA
Iya, SMA. Oh, SMA sendiri toh? Ada ya yang muda ya dulu? Enggak. Dari Cuma ya? Iya. Oh iya. Berarti dulu kepala sekolahnya siapa, Bu Aldona? Nah ini dipertanyakan, kearifan lokalnya gimana gitu ya? Nah sekarang tinggal di mana, Mbak? Gimana? Perumali gitu ya. Nah Perumali itu masuk kelurahan mana, Mbak? Kelurahannya mana? Suaminya siapa ya? Ini nanti kalau saya terus mulai sopo. Ya. Enggak tahu. Murid-murid panjenengan juga begitu. Kearifan lokalnya terkikis. Nah Bapak Ibu ini kemudian dulu saya menjadi pengurus PGRI di Kabupaten Magelang, tapi kemudian mulai tahun ini ya, bulan tahun ini saya masuk di Kota Magelang, Bapak Ibu, meninggalkan kabupaten. Ini Bapak Ibu perkenalan saya dan ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Karena julukan saya dulu adalah PhD. Kuliahnya nggak sampai S3 tapi gelarnya PhD, pemburu hadiah. Ya, dulu. Nah mengapa? Saya ingin menginspirasi yang muda-muda gitu ya. Ya, saya ingin menginspirasi yang muda-muda itu. Karena apa? Kesempatan itu ada. Hanya mau atau tidak. Berkompetisi itu perlu kemauan besar tanpa L. Perlu kemauan besar tanpa L untuk bisa berkompetisi, gitu ya. Betul ya Pak? Ya. Memangnya kalau ada L-nya kenapa? Bapak Ibu di sini saya selalu memanfaatkan space yang ada. Seperti halnya kita, orang lain pun terkadang tertawa menutupi luka. Ya. Jadi jangan mudah terpesona oleh tawa orang lain. Kadang-kadang dia garing ketawanya karena menutupi luka. Lukanya apa? Karena kadang-kadang iri, ya. Guyu, gitu ya. Pas kita lewat. Karena apa? Dia gagal menciptakan bahagianya sendiri, sehingga dia bahagia ketika harus menertawakan orang lain. Ya. Guyu iki kayak gitu ya. Terus, si kau kebuk maling kok sepatu yang mau. Bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan mudah tertawa ya, jangan mudah terpesona oleh tawa orang lain. Ini galeri saya Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah apa ya? Ini penghargaan Nugra Jasa Putra dan Nugra Jasa dan Maluka ya. Jadi penghargaan untuk penggiat literasi. Jadi saya kadang-kadang kemana-mana gitu juga untuk literasi. Ini media sosial saya, maka mungkin Bu Aida pertama kali mendapatkan HP saya, WA saya, ini kok Ino Binawa kan gitu ya. Namanya kok Ino Binawa gitu, karena saya sering menggunakan ini ya. Mengapa kok saya menggunakan itu? Karena saya senang nulis ya, senang nulis, tapi dulu kalau pakai nama Puji Handayani, ini orang marketable gitu ya. Tidak marketable ya. Sehingga majalah Gaul, dulu kan ada majalah Gaul ya. Ada tabloid Monitor gitu ya. Itu. Nah itu nggak bisa gitu. Maka kemudian saya mengubah ini. Saya kembali ke Puji Handayani ketika tulisan itu dinilai untuk kenaikan pangkat. Nah itu kan nggak bisa kalau saya pakai Ino Binawa, nggak bisa. Harus Puji Handayani. Ya. Dan saya menulis di KR Bapak Ibu. Ya. Bukan Jawa Pos yang barengan bayar terus dimantu enggak. Ya. Saya nulisnya di KR. Bapak Ibu, ini beberapa buku yang pernah saya tulis. Nah sekarang saya mulai ini Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan hanya 15% sekolah yang akan ikut PM di tahun ajaran baru. Jadi tidak perlu gerasa-gerusu, ikuti saja prosesnya dengan baik. Ya. Ini saya kutip dari pernyataan Prof. Johan Yoga. Prof. Johan Yoga itu konsultan PM-nya di kementerian. Ya. Jadi 15% itu dari mana? Tadi dari penerima poskin, gitu ya. Terus gimana Bu? Ternyata sekolah kami juga harus daftar. Ya. Maka, nah ini Bapak Ibu. Gini, mula-mula ada tim kementerian. Ya, itu ada timnya sendiri gitu ya, sendiri. Itu tim PM dan KKA di kementerian. Nah, tim ini kemudian menggodok PM yang akan
se-Indonesia, gitu ya. Karena PM itu sebenarnya kan dari luar negeri, gitu. Nah, ini kemudian setelah menggodok seperti itu, kemudian studi bandingnya ke Australia. Setelah itu kemudian ramu pendapat di kementerian, terus kemudian memanggil beberapa orang yang digodok menjadi narasumber PM. Jadi jumlahnya terbatas ini. Ya. Narasumber ini nanti akan memanggil para fasilitator, namanya pengajar, gitu ya. Pengajar PPM pengajar PM disingkat PPM, pengajar pembelajaran mendalam. Ini fasil ini ya, pengajar ini ada yang dari pengawas, maksudnya targetnya adalah pengawas, kepala sekolah dan guru. Itu diseleksi oleh BPGTK. Mungkin Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ada yang mendaftar, gitu ya, mendaftar untuk bisa menjadi fasilitator ini pembelajaran mendalam atau coding, gitu ya. Nah, kemudian nanti ya, pengajar ini akan diterjunkan di setiap kabupaten untuk mendiklat para perwakilan dari sekolah. Setiap sekolah yang menerima bos kinerja itu wajib mengalokasikan dananya untuk membiayai 5 gurunya. 5 gurunya ini 1 kepala sekolah, 1 guru yang akan dididik menjadi coding, ya, guru coding dan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. 1 lagi wakil guru MIPA, boleh matematika, boleh IPA. 1 lagi wakil guru IPS. Ya, mengapa disebut wakil? Kan hanya IPS saja Bu di sini. Karena di SMA itu IPS itu ada sosiologi, ada ekonomi, ada sejarah, gitu. Wakil guru IPS. Yang berikutnya wakil guru humaniora. Humaniora itu wakilnya siapa? Seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, penjas orkes, itu wakilnya. Itu dididik ya. Ini dididik perwakilan guru ini nanti akan dilatih oleh para pengajar ini. Jadi penataannya sudah seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti itu akan akan didampingi, akan dilatih oleh guru-guru yang diwakilkan tadi. Ya. Guru-guru IPS ke sini. Ya, guru IPS yang ke sini. Ini loh caranya gawe RPP-nya nih. Ya. Terus yang IPA juga begitu. Sini matematika dan IPA sini. Caranya gawe ini. Nanti yang bahasa juga seperti itu, yang humaniora. Ya. Jadi 3 guru itu adalah perwakilan IPA, perwakilan IPS, perwakilan humaniora, dan satunya adalah guru informatika yang akan berlatih coding. Itu kemudian yang satunya adalah kepala sekolah. Nah, karena diklat ini dibebankan kepada sekolah, maka pemerintah memberikan boskin untuk membiayai ini. Paham gitu Bapak Ibu? Nah, Bu, tapi kalau kami itu nggak menerima boskin, kami reguler, tapi kami diminta untuk mewakilkan itu, gitu ya. Kemungkinan penerima boskin di Kabupaten Magelang itu sedikit sehingga biayanya akan membengkak. Jadi begini, biaya PM itu di sini ini Bapak Ibu, ya, biaya PM di sini ini begini. Pokoknya ini paketnya ini seharga 40 juta misalnya. Jadi nek sing menerima boskin ini memang papat, ya 40 juta itu dibagi papat. Berarti si penerima boskin itu iuran 10 juta untuk ini saja, satu saja. Dan nek misalnya 10 juta itu untuk 5 sekolah itu mewakilkan 5, berarti 50 juta itu harus di-stokkan di situ untuk pembiayaan. Itu nek pesertanya yang primo. Maka kemudian banyak kabupaten kota yang membuat kebijakan. Wes aku aja sing boskin, gitu ya. Sing reguler juga diikutkan. Gitu. Tapi nggak bisa sekarang ini karena perubahan anggaran di BOS itu sudah ada waktunya, gitu. Sehingga nanti agak ringan. Gitu. Nah ini, Bapak Ibu setelah perwakilan ini digodok selama berapa? Selama 3 bulan. Digodok 3 bulan, baru nanti akan terjun ke sekolah masing-masing. Itu kon menerapkan sistem sorogan tutor sebaya, gitu. Ya, tutor sebaya. Nah terus buktinya bahwa nanti akan guru-guru itu akan
Ya, modelnya. Jadi akan ditanya, Pak Kepala, niki Bu Samsiton niki pun apa dereng? Ya, Bu Samsiton humaniora, gitu ya. Nanti kemudian kesini lagi, nek sing guru IPA niki pun apa dereng? Itu sebanyak 3 kali. Nah nanti setelah itu kemudian disusun laporan, ini para perwakilan guru ini menyusun laporan dan dipresentasikan di in kedua. Paham betul Bapak Ibu? Ya. Jadi tadi Bapak Kepala Sekolah berpesan nanti sampai membuat RPP atau PP dan sebagainya itu nanti Bapak Ibu akan bisa membijaki dulu di sini, gitu ya. Jadi tadi ya sudah ya. Gitu aja. Saya tidak akan membantah di situ betul Pak, enggak. Ya. Jadi sebuah etika Bapak Ibu, enggak ada orang yang ingin salah di depan umum, gitu. Tapi Bapak Ibu kan perlu memahami ini, gitu ya. Bapak Ibu ini tahapan implementasi KKA dan PM. Nah, padahal sekolah kan harus membuat KSP, kurikulum satuan pendidikan. Maksudnya apa Bu? Maksudnya setiap sekolah itu kurikulumnya sama. Nih, MyWeb beda dengan Yortek. Ya. Gonku beda kan gonku. Ya, MyWeb. Ya. MyWeb. MyWeb berbeda dengan Yortek. Itu kalau PU kan gitu. Karena apa? Kan visinya berbeda. Ya, visinya berbeda, karakteristik muridnya berbeda, walaupun kepala sekolahnya sama. Tapi nggak bisa perpindahan ditutup dengan SMP 1 Borobudur. Gitu. Karena apa? Di mana-mana kan 3 itu selalu bersaing dengan 1 tuh Bapak Ibu. Nah, coba di Semarang, ya SMA tertua mana? SMA 1 kan? SMA terbaik mana? SMA 3. Bisa jadi nanti di sini juga begitu. Sing lahir di sini SMP 1. Yang terbaik ya SMP 3. Bisa jadi kan? Ya. Bisa jadi, tapi itu harus diwujudkan dalam bentuk target. Nek mentor jangan pengen nonton itu, ya. Nek hanya ingin saja, itu nggak bisa terlaksana. Ya. Sama dengan orang gendut seperti saya, aku pengen kurus, nih pengen dong, ya. Aku kurus, jangan aku yang pengen ngelui, aku yang pengen dua masing menokai. Semuanya sebatas ingin, ya. Nggak akan terwujud. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengatakan begini, 2 bulan ke depan berat badan saya harus turun 7 ons. 7 ons itu Bapak Ibu, orang langsung akan nek diet kepentingannya dewe, tapi klienannya sekolah, gitu kan? Kon mlebu kelas mau musuh-musuh karena utangnya nilai kan gitu kan? Loh itu kan, kok diet karena dewe, kancane dipermuti kabeh, gitu kan? Ya karena apa? Karena di sini asupan gizinya kurang kelihatan loh ini. Delok ilmu itu ya harus duduk banget gitu. Nah Bapak Ibu semuanya yang kepentingan pribadi, ya jangan orang lain harus paham gitu ya. Bu ini jenengan kok ditenggol murid nih kok empon tekan 11 menit. Aku ki yo ngerti, mulang ki nggih sapa to? Golek rezeki ki nggih sapa? Wah, gek ngetepke anakku, gek anakku wis rewel, itu urusan elo. Ya. Tapi jangan semua sekolah untuk memahami elu gitu ya. Orang-orang lain itu juga punya anak kecil dulu, tapi sekolahnya didekati kalau tempat kerjanya. Jadi tidak bisa orang lain se-Indonesia atau sejagat raya SMP 3 Mertoyudan memahami kain kok telat sedino karena ngetepnya anak ini ngomong kain sing akon anak sekolah ini aduh bener sopo yang membuat ribut setiap hari gitu kan. Ya. Nah ini Bapak Ibu kadang-kadang seperti ini membuat guru di suatu sekolah itu serba salah gitu ya. Nek nyalahke oh ya bener, wong kayak gitu untuk anaknya, tapi ini kan kewajibannya gitu ya, kewajibannya gitu. Ya, wah aku langsung dikai tugas tambahan apa iki? Ya, iki anakku gak arep iki gak aku mendampingi anakku kelas 6 iki di saat ujian. Oke. Ya. Tapi lu mendapatkan gaji itu ketika kerja di sini gitu ya. Ini ATM itu sekarang di sini gitu ya wes bantu ngomong kuwi pancane nanti buntu paling kaya duwet kae karena nang ngomong kuwi terus di wes keling-keling gitu ya wes nang sekolah men iki sing kira kamu wis ditarani sing malah nonton anake ora nonton Bu iki
Jangan lagi kan coba dikerjain. Kalau nonton anaknya ya, nonton anaknya kayak dari namanya mampu di ruang hari. Kenapa Bu? Jangan ya, coba habiskan waktunya di sekolah Bu. Masa ngopeni anaknya ngomong anaknya dari nanti aku nanti kan aslinya bilang ya. Bapak Ibu itu perkataan yang sederhana ya. Tapi nek orang lain menilai sangat rendah Bapak Ibu seperti itu, jangan salahkan gitu. Ya. Nek wes kene merasa bahwa saya repot banget tuh, orang lain tuh sangat repot tuh. Kadang orang lain itu menyisihkan kepentingan pribadinya untuk sekolah. Nah kok untuk memahami orang-orang seperti itu, gitu ya. Selamat workshop Bapak Ibu, you yang work gue sop-sop. Sedang di sini guys, kancane do workshop ya, meluangkan waktunya karena sok ya. Saya pembagian tugas selamat workshop guys, you yang work, gue yang shop, gitu. Dipasang story nih, ini kok orang buka lagi mungkin, kemudian baru disusui nganggo kalimatnya telelinye ya. Jika hatimu sulit menerima kebahagiaan orang lain yang disindir gitu. Bapak Ibu kalau pengen disindir orang, buka Bapak Ibu jatuh nilai, paham ya? Guru mulai mengatasi itu negaranya aku tanggungan. Bapak Ibu ini tuh apa ya, urutannya seperti ini ya. Ini nanti kalau tidak saya pasang energinya, ini nanti akan kehabisan. Ini breaknya jam berapa? Oh, kalau merek saya itu nggak ada breaknya Bapak Ibu. Oh gitu ya. Sekarang, tapi ya sama-sama aja ya. Iya, sama-sama aja. Jadi nanti tetap sambil pembagian tugas lah. Kalau sing dongeng jenengan tidak hamil ya. Bapak Ibu tanpa mengurangi perhatian Bapak Ibu, silakan mungkin dari perwakilan dan saja dulu berapa ambil dibawa ke meja masing-masing, mejanya monggo, gitu nggih? Monggo sambil Bu, yang semua dulu biasanya Dori. Saya akan memberikan sedikit tentang TKA, tes kemampuan akademik, sebentar saja. Karena Bapak Ibu banyak orang yang menduga bahwa nanti ujian nasional dibutuhkan lagi. Nah sekarang TKA itu seperti apa itu? Ya. Janganlah berbuat baik sebab pada siapapun diperuntukkan kebaikan akan kembali pada kita. Oke. Bapak Ibu, TKA tetap dengan Dasar nomor 9 tahun 2025. Penjelasannya adalah tes kemampuan akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid melakukan pelajaran tertentu. Kalau begitu, apakah MBK tetap dilakukan setelah ada TKA? Apakah MBK tetap ada? Ya tetap ada. Karena apa? Karena kalau AMBK itu sasarannya adalah literasi pengetahuan informasi, kalau ini mantelnya
PKB itu kan muridnya apa yang pemerintah melalui kabupaten. Jadi dimana tinggal partai yang pertama sebagai AS kan, salah satu gerakan ketika kalau semester awal karena apa? Ada uang satu, ada uang nasional. Yang kedua, uang sebelum berarti terus pas ujian, ini momennya. Tapi ini masa belajarnya selama ini dianggap sama dengan perusahaan SMP itu. Nah, oleh karena itu kalau ada PKN nanti itu akan ada perbandingan gitu, ada perbandingan. Jadi itu PKN penyetaraan hasil belajar. Artinya, sing kalau kita tahu juga harus mengerjakan soal-soal PKN gitu. Nah, itu. Kemudian peningkatan kapasitas guru untuk penilaian yang berkualitas, khususnya di SD dan SMP. Mengapa? Karena di SMP itu soalnya itu kalau yang di SMP itu soalnya sebagian soal ditulis oleh pusat dan sebagian soal ditulis oleh daerah melalui Pemda kabupaten atau kota di Pemda provinsi. Kalau mulai sebetulnya ya soal guru SMP 1 mungkin sekolah mengajar, sekolah sama dan sebagainya. Nah itu nggak begitu. Guru-guru itu akan menulis soal, kemudian dikoordinir oleh kabupaten kota. Tapi itu bukan soal yang akan keluar, karena itu akan divalidasi di LPMP di provinsi nanti. Jadi kemungkinan ditulis oleh guru-guru di Kabupaten Magelang, tapi tidak keluar di Kabupaten Magelang. Semua itu malah sekolah karangannya kan bisa seperti itu. Karena nanti soal-soal ini, jadi sebagian soal pusat, sebagian lagi daerah diberi isi gitu. Nah terus guru-guru tulis soal berdasarkan isi. Kan teruji nanti semua menjabarkan isi itu dan menulis soal. Nah nanti terus dikumpulkan di sana di provinsi melalui KPMP sebagai penjamin mutu ya, itu nanti akan diolah di sana. Ya. Nah, soal ungkapan barat kira-kira apa itu? Soalnya adalah soal-soal mendekati soal AMPK. Kalau SMP itu setara UTBK. Ya. Kalau di SMP ya semisal soal-soal olimpiade. Ya. Jadi soalnya nggak lagi hafalan. Maka nggak usah repot-repot gitu. Nah, tapi kalau dari SMA itu seluruh soalnya dari pusat. Nah, SMP ini pusat dan daerah. Kemudian Bapak Ibu, di sini mata pelajarannya sementara masih bahasa Indonesia dan matematika. Kok sementara karena ini kebijakan pusat. Tapi tidak tertutup kemungkinan daerah meminta, ya gitu. Ya, daerah meminta. Ini ditambah mata mahal, ditambah mata bahasa Inggris. Bisa saja seperti itu. Nah, kemudian ini akan terjadi di bulan Maret sampai April 2026 untuk yang SMP. Materinya semester 1 sampai semester 4. Jadi nanti kabupaten dan kota Magelang itu tidak akan mulai STMB. Semuanya oleh murid itu JW itu sudah ada penerimaan itu. Ini kira-kira masih tahun saya menang kabupaten. Karena di kota masuknya setelah 7 6.30 ada kepalanya. Di sana itu masuknya 6.30. Jadi kira-kira berbagai terkejar itu memastikan komunis saya tidak baik setelah menonton. Karena apa? Begitu bisa keluar formal, Bapak Ibu saya membaca di internet itu ternyata ogah sama, tidak mau sama
seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita punya peluang mendapatkan murid-murid yang baik. Satu karena ada TK, yang kedua karena murid-murid kita tidak akan dijaga ke sana, kira-kira akan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita perlu mengetahui ini Bapak Ibu. Nah ini perbedaan antara AMBK dan TK, tapi kita akan lihat di sini. TK itu tidak wajib, tidak wajib. Artinya apa? Yang menentukan kelulusan itu tetap ujian sekolah. Gitu. Dan TK untuk apa? Untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. Jadi seseorang itu lulusan SMP itu nanti akan terpetakan. Lulusan SD juga akan lulus, sudah bisa melihat. Jadi dulu namanya NEM. Namanya NEM. Hanya bukan tidak wajib, ya memang tidak wajib. Misalnya begini Bapak Ibu, SMP kemarin itu tidak mewajibkan TK. Karena apa? Karena sejak dia masuk ke SMP itu dia sudah semacam kontrak untuk masuk ke SMA istimewa. Sehingga nanti kalau ada TKA-nya bagus, maka goyang itu udah tempatnya lah. Nah orang tuanya khawatir, maka di sana tidak mewajibkan. Hanya yang ingin mengikuti pelajaran. Ya, tapi sekolah-sekolah negeri harusnya diwajibkan. Karena apa? Karena sekolah-sekolah negeri itu nanti melanjutkan. Dan kalau aku tidak ingin dikomplainkan, aku jangan sekolah, aku lanjutkan apa? Nah kemudian, dia itu gitu. Jadi Bapak Ibu, walaupun tidak wajib, tapi nanti sekolah kita perlu membuat semacam surat pernyataan. Itu namanya mungkin surat pernyataan itu tidak menuntut kan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak wajib karena yang menyatakan kelulusan adalah. Nah kemudian Bapak Ibu di sini ini AMBK itu, nah kenapa di sini disebut individu? Karena itu tidak mewakili sekolah. Hasil TKA itu ya mencerminkan saya. Tapi kalau AMBK itu sampling patang murid ini gambaran sekolahku gitu. Ya. Jadi aku jawab ini itu menggambarkan sekolahku. Tapi kalau TKA tidak. Gitu kita Bapak Ibu. Nah ini tentang TKA. Bapak Ibu, mari kita melihat. Ya. Ini kelihatannya tidak berkaitan dengan Bapak Ibu, tapi perlu kita lihat hasil SPMB Kota dan Kabupaten Magelang dilihat dari jalur prestasi. Jalur prestasi. Saya berharap Bapak Ibu, selain seperti ini akan sampai pada kelas 9 sekolah Bapak Ibu. Gitu ya, sebagai strategi. Bapak Ibu, ini SMA 1 Magelang itu terendahnya 92. Ini dilihat dari nilai rapor. Besok akan ini akan berubah dilihat dari nilai dan prestasinya kan gitu. Jadi anak itu berhitung gitu. Ya. Setelah SMA 1 Magelang itu SMA 1 Munthilan Bapak Ibu. Ya, 91. Nah Bapak Ibu biasanya kita menyatakan bahwa Satu dan SMA 3 di Kota Magelang. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Setelah SMA 1 di Kota Magelang ini adalah SMA 4. Dan perbedaannya sangat